diri sendiri yang tahu gitu kan. Tapi kalau masalah cinta gini sih menurut saya lebihnya cocok ke peer counselor gitu ya. Siapa tahu malah mungkin dari peer counselor itu punya pengalaman mungkin yang bisa di-sharingkan, jadinya bisa kasih insight yang baru, kasih sesuatu yang buat apa ya, ini gimana ya ke depannya, apakah saya lanjut atau enggak kayak gitu kan. Gitu. Mungkin ada yang lain mungkin yang mau dibahas gitu biar apa ya? Ya kita ngobrol aja gitu loh. Kayak seru-seruan aja sih. Karena malam ini memang Mas Daninya lagi sakit, jadi Q&A mengenai psikologinya tuh libur dulu gitu. Jadi malam ini kita ngebahas ya apapun yang lagi terjadi sekarang, apapun yang lagi rame kayak gitu kan. Kak, tips dong cara manajemen waktu yang baik gimana misalnya. Oh, kalau ini menurut saya cara cara memanajemen waktu yang baik itu pertama kita harus tahu tugasnya kita gitu kan. Kita harus tahu tugasnya kita ini apa nih. Setelah itu kita atur nih satu hari ini tuh kita tuh ada kegiatan apa gitu loh. Tapi sebelum magang kita pastikan ya kita tuh punya waktu untuk magang gitu loh. Jangan sampai kita pengen magang tapi kita sebenarnya nggak ada waktu buat magang gitu, malah nanti jadinya terbengkalai gitu magangnya. Makanya jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau memang misalnya kita udah tahu punya waktu buat magang gitu kan, ya kita memang harus apa namanya, kita tahu nih tugas kita di magang itu apa, kita masuk divisi apa gitu. Nah, setelah itu untuk ngatur waktunya tuh ya kita memang kayak punya timer pribadi gitu loh. Kalau saya sih kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tugas atau kerjaan yang belum selesai tuh saya tuh ngerasa gelisah, saya ngerasa nggak nyaman gitu loh. Jadi mau nggak mau saya kerjain. Kalau sepengalaman saya menjadi TikTok creator tuh ya, jadi kan setiap minggunya tuh memang harus setor script gitu kan buat minggu depan. Nah, saya itu kayak sudah terjadwal di diri sendiri itu pokoknya di hari Rabu tuh saya udah ngasih skrip buat minggu depan. Jadi kalau lewat dari hari Rabu itu saya udah gelisah gitu loh kalau misalnya belum nemu ide konten. Nah, itu sih kalau saya kayak ngasih timer buat diri sendiri loh. Jadi mungkin teman-teman bisa ngatur waktu misalnya kayak di hari ini nih saya tuh tugas saya tuh harus selesai buat yang minggu depannya. Jadi jangan pas saya lewat dari hari ini tuh saya ngerasa gelisah gitu. Jadi kayak buat apa ya, buat buang-buang waktu nggak ngerjain tugas di magangnya itu jadi nggak ada gitu loh. Jadi kita langsung kerjain kayak gitu sih kalau saya. Jadi pertama kita harus tahu ya, karena diri sendiri kita yang tahu sih kegiatan kita tuh apa aja seharian itu gitu loh. Jadi memang kita harus tahu waktunya kita sendiri gitu. Kedua, kita tahu tugas kita waktu magang itu apa aja di divisi apa. Jadi waktu kita buat bagi waktunya tuh tahu loh, pas kuliah kan kuliah sambil magang, jadi tugas kuliahnya itu eh, dikerjain atau diselesaikannya itu berapa lama, terus kita baru ngerjain magangnya kita gitu. Tapi kalau magangnya datang ke kantor kan beda cerita ya gitu ya. Tapi kalau magangnya online kayak di Berbinar seperti ini kan waktunya fleksibel. Jadi memang teman-teman harus tahu waktunya teman-teman tuh mana yang bisa buat apa ya, ngerjain tugas magangnya gitu, jangan sampai terlewatkan kayak gitu. Itu kalau dari saya ya mungkin bisa membantu. Jadi intinya kita tahu diri kita sendiri dulu, waktu kita itu satu hari itu berapa banyak sih yang luang gitu kan, terus kita tuh kegiatannya apa aja sih, terus kalau bisa set timer buat diri sendiri. Jadi kalau misalnya pas di hari tertentu kita belum ngerjain tugas kita, usahakan kita langsung kayak gelisah dan langsung apa ya, selesaiin tugas itu hari itu juga gitu loh. Jadi setelah lewat hari itu kita udah nyaman kayak gitu loh. Itu aja sih mungkin, semoga bisa terjawab buat Intan ya. Ada pertanyaan dari Nea. Menurut kakak ipar adalah maut, maksudnya tentang selingkuh. Kalau menurut saya tuh selingkuh sebenarnya dua orang itu salah. Cuma kadang di Indonesia tuh selingkuh itu malah yang dilabrak itu pelakornya. Padahal pelakor sama suaminya itu kan ya kalau mereka tidak setuju tidak bakal terjadi perselingkuhan itu kan. Kayak ipar juga. Kalau ipar sama suaminya selingkuh ya atau sama istrinya selingkuh ya berarti salah mereka berdua. Jangan dilabraknya satu pihak aja gitu dong. Kalau misalnya ada pelakor yang dilabrak tuh cuma pelakornya aja tapi suaminya tuh kayak enggak, itu salah sih menurut saya. Kayak karena kan perselingkuhan itu kan terjadi karena dua orang itu memang mau melakukan hubungan terlarang itu kan, maksudnya kayak kayak udah punya istri atau punya suami malah selingkuh itu kan
itu kan mereka kedua orang itu kan sadar gitu lah akan melakukan hal itu, berarti ya yang harus di apa namanya, dilabrak atau apa ya dua orang ini, jangan cuma ceweknya aja gitu. Ini bukan kayak ngebela atau apa, tapi biar adil dong, masa suaminya juga selingkuh nggak dilabrak kayak pelakunya, kan salah, padahal mereka berdua ngelakuin hal itu, kayak gitu sih menurut saya. Kalau menurut saya sih gitu ya Nea. Kalau selingkuh ya dari pandang saya gitu kan. Jadi jangan salahin misalnya nih, misalnya kayak nanti misalnya mungkin temen punya pacar gitu kan. Pacar selingkuh. Ya jangan dilabrak selingkuhannya aja ya. Teman pacarmu tuh juga harus di ini di, dikasih pelajaran lah. Kan mereka berdua yang ngelakuin hal itu, bukan bukan teman pacarmu doang gitu kan, maksudnya kayak gitu sih. Kalau Putri nanya cek kodam, kodam tuh sebenarnya dalam arti ini nggak tahu ya, kalau di Jawa tuh kodam tuh kayak ini loh, kayak bawaan roh pelindung gitulah ibaratnya gitu kan. Kadang ada orang yang dari leluhurnya tuh dikasih pelindung gitu loh. Kodam tuh kayak yang dalam dirinya tuh loh, kayak pelindung dalam dirinya gitu kan. Jadi kayak kalau ada bahaya atau apa tuh kodamnya tuh keluar gitu loh ngelindungin. Tapi itu percaya atau nggak percaya, tapi memang kalau orang yang misalnya leluhurnya tuh kuat itu memang ada sih kayak ngasih, ibaratnya tuh kalau di luar negeri guardian angel gitu lah, tapi kalau Indonesia tuh emang nyebut itu kayak kodam gitu loh, kayak mungkin pelindung bawaan atau apa kayak gitu. Dan itu kan bersifatnya macam-macam. Kalau di Indonesia kan terkenal kayak harimau putih, habis itu kayak ular, kayak singa gitu, kayak gitu-gitu kan, karena kan memang budaya kita sangat kental sekali gitu kan. Jadi kodamnya memang memang seperti itu kayak gitu loh. Itu sih, tapi ini tergantung ya percaya atau enggak, tapi memang hal seperti itu ada kayak gitu. Ini kenapa jadi bahasnya goib-goib? Tunggu. Iya, kalau bahas selingkuh tuh memang seru Kak. Ini mau maaf ya, saya bukannya mengumbar keluarga saya, tapi ya pengalaman pribadi keluarga saya sendiri lah. Makanya saya tuh sebel banget kalau misalnya ketrigger banget dengan kata pelakor gitu loh, kayak pengen saya garuk gitu masalahnya kayak gitu. Jadi kalau bahas perselingkuhan memang seru sekali gitu. Benar kata Nisfit, dan sepakat dua belah pihak gitu loh, kan mereka sama-sama mau gitu kan. Nggak mungkin lah kalau selingkuh, kalau satunya nggak mau terjadi perselingkuhan kan nggak mungkin ya, karena dua-dua orang tuh mau ya, ya harus dilabrak lah dua-duanya, masa pelakornya doang, kan aneh gitu kadang. Iya, saya juga aneh sih ada orang yang udah selingkuh tapi masih dimaafin, padahal kan selingkuh tuh menurut saya tuh nggak bisa sembuh sih, kecuali orang itu benar-benar bertobat atau enggak kena azab dari Tuhan. Nih maaf, mohon maaf nih ya, karena selingkuh tuh kayak kecanduan gitu loh, kayak nggak puas-puas gitu, memang harus teguran dari Tuhan gitu baru mereka bisa berhenti selingkuh gitu kan. Mungkin apa gitu tegurannya yang sangat dahsyat biar orang itu tobat gitu kan. Iya, kodam. Tapi teman-teman kalau ngecek kayak kodam-kodam itu tuh jangan dianggap serius ya. Itu kan kayak cuma bercandaan aja gitu. Kodam sebenarnya itu kan kayak misalnya teman-teman ini punya leluhur yang kuat gitu kan. Terus leluhurnya tuh nurun ke orang tuanya kalian gitu kan. Nah, itu kodam yang benar. Tapi kalau kodam yang kayak di TikTok atau kodam yang kayak di template Instagram tuh kayak cuma bercanda aja ya. Jadi itu nggak beneran. Tapi karena kodam-kodam yang sebenarnya tuh kalau ini yang sepengetahuan saya tuh kayak itulah, kayak Guardian Angel tuh yang bentuk-bentuknya tuh kayak agak-agak siluman gitu loh, yang kayak harimau putih atau ular atau merpati atau apa kayak gitu sih. Jadi yang ada di TikTok maupun di template Instagram tuh cuma buat bercanda ya. Jadi kodam yang asli itu memang kalau orang yang percaya itu memang ada gitu kan, dari leluhur-leluhur kayak gitu, buat penjaga gitu. Makanya ini pengalaman saya sih dulu, kan waktu saya sekolah tuh kan saya punya tetangga gitu kan. Rumahnya itu dikontrakan. Nah, di depan terasnya rumahnya itu ada orang yang malam-malam kalau lihat tuh kayak ada harimau putih gitu kan. Jadi kayak harimau itu penjaga rumah rumah kontrakan dan rumah orang yang punya kontrakan gitu loh, dari hal-hal jahat. Jadi kadang kalau ada maling yang mau masuk tuh nggak jadi, karena mereka ditampakin kayak harimau gitu loh, atau enggak kayak mereka misalnya mau masuk tapi kayak ada suara geram harimau gitu loh, jadinya nggak bisa masuk. Ini percaya nggak percaya tapi memang kejadian gitu ya.
Kayak gitu sih, itu kodam yang asli ya, jadi bukan yang kayak ada di TikTok atau yang kayak ada di template Instagram kayak gitu. Selingkuh itu ada kaitannya sama nah ini nih saya kurang tahu ya, mungkin nanti pas Mas Dani jadi narasumber bisa ditanya lagi nih ya Nia ya. Tapi menurut saya tuh kalau orang yang selingkuh tuh khusus kalau dari sudut pandangnya cowok tuh mereka tuh kayak apa ya, kayak nggak puas terus ngerasa kayak, apalagi kalau ceweknya lebih tinggi gitu ya, mereka tuh kayak ngerasa nggak mau kalah gitu, jadinya nyari selingkuhan yang mereka bisa kuasai gitu loh. Jadi apa ya, supaya oh ini aku hebat nih kayak gitu. Makanya kadang kalau cowok yang punya ceweknya tuh lebih tinggi tuh value-nya malah jago selingkuh. Dan ini mohon maaf ya, kadang yang selingkuh tuh cowoknya tuh kadang kurang gitu loh, maksudnya kurang visualnya gitu kan, tapi mereka tuh selingkuh kayak kadang nggak mikir gitu loh, kayak udah dapet spek yang bagus tapi malah selingkuh, malah selingkuhannya tuh speknya nggak, mohon maaf ini bukannya gibah ya, maksudnya kadang tuh aneh gitu loh, orang selingkuh tapi dapat speknya yang malah downgrade gitu kan. Itu sih kadang anehnya kayak gitu. Tapi kalau masalah masuk psikologi atau enggak, ya mungkin nanti bisa ditanyain ke Mas Dani ya di minggu depan ya. Nah biasanya tuh kayak kayak yang diceritain sama Nisa nih ya, mantanku main kelas buaya dia kayak gitu. Nah bisa aja kayak turunan, bukan turunan sih, mungkin kayak apa ya, bisa jadi itu kayak trauma masa kecil gitu loh. Kayak dia tuh lihat keluarganya tuh selingkuh gitu kan, terus dia tuh waktu gede tuh kayak pengen nyobain gitu loh, karena ya itu karena dari orang tuanya sendiri pun seperti itu loh. Jadi apa ya, traumanya itu mungkin kayak malah bikin dia itu jadi seperti itu gitu, karena nggak tahu mungkin secara psikologinya atau gimana, saya kurang paham ya, tapi kadang misalnya kayak orang-orang yang mungkin dari broken home atau apa itu malah kayak kayak gitu biasanya gitu, kayak mungkin bisa selingkuh atau apa gitu karena lihat dari orang tuanya gitu kan. Kemarin waktu itu saya tuh sempat baca tweet di X gitu kan, kenapa sih kok kok waktu kok ada cewek yang mau apa ya, eh, ngasih lebih ke cowoknya, ngasih lebih dalam artian gitu kan, ternyata dia tuh punya trauma di masa kecil, ibunya tuh eh, selingkuh karena bapaknya apa nggak bisa ngasih nafkah yang layak gitu loh, jadinya waktu dia besar itu dia tuh ngelampiasinnya tuh ke laki-laki kayak gitu loh, jadi kayak ngikutin ibunya gitu loh, dia tuh nggak ngerasa kayak apa ya, kayak bersalah atau apa, bukan, dia tuh nggak ngerasa kayak hina atau apa, dia tuh ngerasa kayak bersalah karena mainin cowok gitu loh, karena kayak waktu ibunya dulu waktu dia kecil tuh kayak gitu, kayak selingkuh ke cowok karena buat eh, ngambil keuntungannya gitu kan, karena bapaknya nggak bisa ngasih nafkah yang wajar kayak gitu sih. Mungkin bisa aja karena trauma gitu ya, mungkin nanti bisa masalah psikologi atau bukannya mungkin bisa ditanya ke Mas Dani di minggu depan sih. Tapi bener sih kadang tuh, tapi apa ya, background keluarga tuh juga mempengaruhi individu seseorang sih, tapi nggak semua ya, karena ada yang individu, ada keluarganya yang mungkin berantakan tapi individunya tuh bagus, karena ya mungkin kita nggak tahu kan perjalanan hidup orang tuh seperti apa, struggle-nya dia tuh seperti apa, akhirnya bisa ngebentuk kepribadian dia yang berlatar belakang dari keluarganya yang mungkin kurang baik kayak gitu sih. Jadi jangan sampai ini ya teman-teman yang mungkin punya pacar atau apa tuh dimanipulasi terus diselingkuhin. Bener nih kata Intan, selingkuh tuh penyakit. Makanya harus ada azab, azab lagi, harus ada teguran dari Tuhan tuh baru mereka bisa tobat gitu loh. Karena kalau ngomong doang aku janji aku nggak bakal gini lagi, nggak, bohong itu bohong, jangan didengar gitu kan. Karena mereka pasti selingkuh lagi karena kayak kecanduan gitu loh. Jadi jangan percaya deh kalau misalnya teman-teman punya cowok atau temennya punya cowok atau punya pacar selingkuh terus bilang maaf, maaf apa namanya nggak bakal ngulangin lagi, tuh jangan ya, karena tidak menjamin beneran. Iya gimana ya, kadang tuh memang orang-orang seperti itu tuh harus dikasih teguran sama Tuhan yang dahsyat gitu baru dia bertobat gitu kan. Karena apa ya, karena selingkuh tuh
bohong nggak bisa berhenti tuh bohong gitu, nggak bisa. Apa mereka bilang bisa kok nggak. Buktinya banyak kok orang yang udah nikah malah selingkuh padahal ini udah punya anak. Bahkan saya bingung ya, kadang orang yang selingkuh tapi udah punya anak itu kok bisa ya? Emang nggak mikir anaknya gitu ya, kayak "Ih, itu anaknya nanti jadi bahan omongan di sekolah kalau misalnya orang tuanya terkenal gitu kan. Apa nggak malu gitu ya, kasihan anaknya gitu loh selingkuh kayak gitu. Aduh, jangan deh. Itu udah makanya apa, kan kita nggak tahu ya orang-orang di luar itu kasih penyakit apa, bahkan mungkin orang yang selingkuh itu pun ngasih penyakit ke orang lain gitu loh. Terus jadinya penyakit itu menular dan luar, akhirnya banyak orang yang kena. Ya gimana ya, kan saya kan ngelihat dari cowok gitu kan kalau masalah selingkuh gitu kan, terus kayak kayak ya memang, mohon maaf nih, kan tadi saya bukannya mau ngumbar pengalaman keluarga gitu kan, tapi memang di keluarga saya masalah selingkuh itu ada dan itu nggak bisa berhenti gitu loh, jadi saya bisa ngomong seperti itu gitu. Makanya tadi saya bilang kalau dengar kata pelakor itu ke trigger, dan kalau ada perselingkuhan itu jangan pelakornya aja yang dijambak gitu kan, kalau bisa cowoknya juga gitu loh. Kalau bisa cowoknya juga dilabrak atau dipukul atau diapain, kayak jangan pelakornya doang gitu loh. Iya bener, kata Neas tuh bener. Kadang saya mikir kenapa orang nggak, kalau aku bosen, kalau pacaran juga kalau bosen tuh kenapa nggak putus aja gitu loh baru cari yang lain. Kenapa harus pas lagi pacaran, apalagi udah 5 tahun nih, 5 tahun pacaran tuh selingkuh, kenapa? 5 tahun mending kalian bisa buat ini, nyicil KPR rumah atau enggak nyicil motor, nyicil mobil tuh lunas, daripada pacaran 5 tahun terus diselingkuhin gitu kan. Kenapa nggak putus aja terus cari yang baru gitu loh. Alasannya, tapi aku nggak enak ngomongnya lah, kan udah nggak sejalan lagi ibaratnya, ya bilang lah mau nggak mau, enak nggak enak, daripada selingkuh gitu kan. Itu dah yang tak bilang tadi Put, rata-rata ya, mohon maaf nih, yang selingkuh pun visualnya kadang kurang, terus selingkuhannya tuh downgrade gitu lah, jadi aneh gitu kan. Iya ditonjok aja, bukannya ngajarin yang jelek, maksudnya kalau itu ya yang dilabrak tuh jangan cuma yang pelakor aja, tapi pelaku cowoknya tuh juga gitu loh. Jadi kalau pacar kalian selingkuh, jangan pelakornya saja yang dilabrak ya guys. Pacar kalian juga diputusin aja saat itu juga. Kalau bisa dipermalukan, nih bukan ngajarin, maksudnya biar dia tuh paham gitu loh. Biar dia tuh ngerti kayak gitu loh. Iya, dua-duanya salah karena kalau kalau satunya yang goda, kalau satunya nggak kena kan nggak bakal selingkuh, ya kan? Makanya tuh kalau orang selingkuh itu pasti dua-duanya lah. Intinya gitu ya guys. Jadi kalau kalian menemukan perselingkuhan itu, aduh jangan deh, jangan percaya orang itu bakal sembuh kalau selingkuh, jangan deh, kecuali ditegur sama Tuhan gitu kan. Makanya itu deh, kalau kalian punya pacar selingkuh, putusin aja, takutnya dia tuh udah main jauh-jauh sama selingkuhannya terus datang ke kalian nyebarin penyakit, jangan gitu kan, jangan mau gitu, jangan mau balikan, mending putusin aja gitu. Tuh kan nggak kerasa kan kalau kita ngomong kayak gini, udah setengah jam lebih nih. Masalah perselingkuhan nih, siapa tadi yang nanya selingkuh nih? Si memang. Kalau udah bahas yang kayak gini langsung gercep semua gitu. Jadi malam ini tuh kita bahas tentang manajemen waktu dengan baik gitu kan. Walaupun kalian Gen Z, tapi nggak semua Gen Z itu jelek gitu kan. Tergantung individunya lagi kan. Jadi selama kalian magang gitu, kalian harus tahu waktunya kalian. Karena kan yang tahu diri kalian sendiri kan ya kalian gitu loh. Waktunya kalian ya kalian sendiri gitu. Masa orang lain harus tahu kan, salah gitu kan. Jadi sebelum kalian magang, kalian harus tahu nih kalian ada waktu buat magang atau enggak. Kalau enggak ada jangan coba-coba magang, tapi kalau ada ya memang kalian harus tanggung jawab sama magang kalian gitu kan. Jadi jangan sampai lalai gitu loh magangnya, terus tugas kalian tuh jadi terbengkalai gitu. Jadi kalau menurut saya tadi kan, kalau versi saya, jadi saya punya alarm buat diri sendiri. Jadi kalau hari ini saya belum selesai, saya tuh gelisah dan harus selesaiin tuh hari itu juga gitu kan. Terus saya harus tahu nih,
ketika ada waktu luang saya kerjain apa namanya tugas-tugas magang saya gitu. Jadi setelah saya udah deadline tuh ya udah tenang kayak gitu kan. Itu sih. Jadi punya manajemen waktu yang baik tuh kita harus tahu diri kita sendiri waktu kita di hari itu apa aja dan waktu kita tuh apa aja, ada waktu senggangnya atau enggak. Kalau nggak ada ya jangan magang, kalau ada ya ditanggung jawabin magangnya dengan baik gitu kan. Jadi jangan sampai waktu kosongnya kita kalau kita belum selesai tugas magang kita tuh dibuat santai-santai, jangan, kalau kalau bisa dicicil kayak gitu kan, jadi nggak numpuk tugas kuliah sama tugas magang gitu. Terus kedua kita bahas tentang perselingkuhan. Nah, perselingkuhan mungkin dalam dunia psikologi mungkin ada ya, mungkin minggu depan bisa ditanya ke Mas Dani, tapi yang saya tahu kan kebanyakan orang yang bisa selingkuh tuh karena memang dari orang lingkungan keluarganya gitu kan. Mungkin lihat orang tuanya kayak gitu waktu dia kecil, jadi kayak dia tuh secara tidak langsung malah mengikuti gitu kan waktu besar. Nah, itu bisa jadi, dan selingkuh itu nggak bisa sembuh ya guys, bisa dibilang kayak tadi itu penyakit, memang harus teguran dari Tuhan baru selingkuh itu orang itu bisa bertobat kayak gitu sih. Oke, jadi kita sudah kan ya guys, 1 menit lagi kita akan tutup live kita pada malam hari ini. Terima kasih. Untung nggak tanya kodam ya, kodamnya apa kalian tuh nggak tanya ya. Jadi kodam itu, kodam yang tadi yang ditanyain itu kan definisi kodam itu apa kan? Kodam tuh kayak malah kayak pelindung itulah. Kalau kodam yang beneran tuh ya dari leluhurnya kita, kalau kita punya leluhur gitu kan. Nah, itu dikasih itulah penjaga gitu kayak turun temurun gitu loh. Mungkin kalau teman-teman ada yang nonton Exuma, nah itu pelindungnya si dukunnya itu kan dari neneknya itu kan. Nah, itu namanya kodam gitu. Itu kodam yang bener ya kayak gitu. Kalau yang nonton Exuma. Nah, gitu itu ya guys. Tadi soalnya ada yang nanya kodam, kodam itu apa sih Kak gitu kan. Kalau orang Jawa kan pasti kalau yang leluhurnya kuat kan kodamnya pasti ada gitu kan turun temurun gitu. Makanya ini bahasnya random banget ya, baru kali ini randomnya bahasnya tuh sampai dunia-dunia mistis gitu loh, dunia gaib, kodam. Jadi kodam yang ada di TikTok ataupun di template Instagram tuh cuma bercandaan ya, itu nggak bener. Nggak ada kodam sendal jepit nggak, tuh nggak ada. Nggak ada. Apalagi kodamnya aneh-aneh tuh nggak ada. Ada kodamnya sebelah ceker itu waktu itu saya lihat tuh aneh banget sih. Gimana